Bagaimana jadinya kalau sekolah di lereng Gunung Slamet kita beri sentuhan digitalisasi? Udara dingin, matahari yang bersembunyi di balik kabut, tapi semangat belajar tak pernah surut. Disinilah kami tumbuh, di lereng Gunung Slamet. Belajar bahwa teknologi bukan hanya milik kota. Dari keterbatasan, kami menyalakan digitalisasi sederhana tapi penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Risaki, guru IPA di SMP Negeri 5 1 Atap, Bumi Jawa. Saya mengembangkan strategi Sawangan, akronim dari Sains, Asik, dan Berwawasan Lingkungan. Sebuah praktik baik pembelajaran mendalam berbasis STEM dan dengan model discovery learning. Materi, usaha, daya, dan energi sering terasa abstrak. Namun dengan praktik baik ini, pembelajaran akan sangat kontekstual. Siswa tidak hanya menghafal rumus, melainkan mampu memahami, menerapkan, dan merefleksikan pembelajaran dengan situasi lingkungan sekitar. Kegiatan hari ini diawali dengan pembukaan, diikuti doa bersama, setelah itu dilakukan pengecekan kehadiran siswa sebagai bentuk kedisiplinan. Selanjutnya seluruh siswa menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta tanah air. Dengan semangat yang tinggi, kami siap memulai pembelajaran hari ini. Kegiatan selanjutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, serta asesmen awal menggunakan background mode kertas. Siswa menjawab dengan antusias. Dari sini saya membaca peta kebutuhan mereka. Siapa yang sudah siap, siapa yang butuh pendampingan. Inilah langkah pertama memahami sebelum belajar, agar pembelajaran benar-benar berpihak pada siswa. Kita akan belajar usaha, energi, dan daya. Kita akan mulai belajar tentang itu terjadi ketika gaya. Dia butuh energi apa untuk menyala? Setelah mendapatkan listrik, dia mengubah energi listrik menjadi energi apa ini? Cahaya. Melalui simulasi PET, mereka melihat energi bergerak, berubah dari potensial menjadi kinetik. Sains menjadi nyata di dalam layar. Mereka bukan hanya menghafal, tapi bereksperimen, bertanya, dan menarik kesimpulan. Inilah bentuk meaningful learning. Kalian sudah lihat, di sini ada apa yang berubah? Kinetik dan potensial. Saat si skater ini ada di atas, energi apa yang paling tinggi? Saat dia sedang meluncur, apanya? Naik turun atau perubahan posisinya. Itu salah satu jawabannya. Silakan nanti ditulis, jangan lupa kesimpulannya. Oke ya, silakan lanjutkan. Kami lalu berpindah keluar kelas. Dengan Math City Map, siswa menjelajah lingkungan sekitar, menghitung usaha, daya, dan energi dari aktivitas yang mereka temui. Ada yang mengamati meteran listrik, ada yang berlari di tanjakan, serta ada pula yang menghitung potensial papan. Math City Map adalah aplikasi yang membantu belajar numerasi sains langsung dari lingkungan sekitar. Dengan MCM, kita bisa membuat atau mengikuti rute soal yang memanfaatkan benda-benda nyata di sekitar sekolah. Siswa cukup membuka aplikasi, memilih titik tugas, lalu menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Aplikasi ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, seru, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pertemuan berikutnya kami lanjutkan menuju base camp pendakian Gunung Slamet. Di sana siswa bertemu pecinta alam dari Duku Sawangan yang menjadi narasumber langsung. Mereka belajar bagaimana energi menjadi bagian penting bagi seorang pendaki. Mulai dari pengelola tenaga, membawa peralatan, hingga menjaga alam supaya tetap lestari.
Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Teman-teman kalau mau mendaki, yang paling utama dan yang paling pertama fisik, kondisi badan ya harus sehat dulu. Biasanya di base camp atau petugas base camp itu akan meminta surat keterangan sehat dari dokter. Dari obrolan sederhana di kaki Gunung Slamet, siswa memahami bahwa menghemat energi bukan hanya teori, tetapi menjadi bagian dari kearifan lokal dan tanggung jawab kita pada lingkungan. Salam lestari! Nah, kali ini sudah selesai, saatnya kita mulai refleksikan. Kita coba ingat kembali apa yang sudah dilakukan, apa yang telah dipelajari, dan apa yang kamu pelajari untuk kehidupan sehari-hari. Pak Guru sudah menyiapkan ini. Nanti kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru sampaikan, kemudian nanti tempel di depan. Oke, sampai sini paham? Di akhir pembelajaran, saya mengajak siswa melakukan refleksi dengan cara yang sederhana namun menyenangkan. Mereka menuliskan jawaban di sticky note berwarna, lalu maju menempelkan hingga papan kelas berubah menjadi dinding cerita. Suasana menjadi hangat dan ceria ketika mereka membacakan refleksi. Ada yang bangga memahami energi, ada yang bercerita tentang saat belajar, dan ada yang berbagi rencana menghemat energi di rumah. Saya memberikan umpan balik positif untuk setiap refleksi, menjadikan momen penutup ini penuh keceriaan sekaligus bermakna. Sebagai asesmen akhir, kami menggunakan asesmen berbasis komputer secara semi-online. Meskipun berada di wilayah pegunungan, semua siswa bisa mengikuti dengan baik. Teknologi sederhana ini memberi keadilan, semua bisa belajar, semua bisa dinilai dengan cara yang sama. Berikut hasil dari asesmen siswa. Saya sangat senang belajar kali ini karena bisa memahami energi dan usaha dengan cara praktek langsung ke sekitar sekolah. Hal yang berkesan bagi saya adalah ketika belajar di base camp, saya menjadi tahu bagaimana cara merawat lingkungan dengan benar. Dari seluruh proses ini, saya melihat perubahan. Siswa menjadi lebih kritis, lebih sadar, serta lebih peduli terhadap lingkungan. Pembelajaran mendalam membuat sains terasa lebih dekat, membuat sains sangat terasa dengan kehidupan. Di ketinggian 1.800 meter, kami membuktikan bahwa inovasi pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Dengan semangat sawangan, sains, asik, dan berwawasan lingkungan, kami telah menyalakan energi kebaikan dalam pembelajaran lewat pembelajaran yang mindful, meaningful, dan tentu saja joyful. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.